من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmat yang besar. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, ihsan, dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikannya kita panjang umur dan disehatkannya kita wal afiyah. Dan kita diberikannya taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan memberikan kita keikhlasan dalam beribadat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita masih tentang air. Semalam air terbagi kepada empat. Ya kata, malam ini kita melanjutkan air yang keempat kata. Kita ulang sedikit aja. Yang pertama salam air apa ya? Air mutlak. Air mutlak itu apa? Air tahirun mutahhirun. Ya kata, inya itu suci dan dapat mensucikan. Itu air mutlak. Kemudian yang kedua ada namanya air mutlak. Ya kata, tapi makruh dipakai, sah dipakai cuman makruh. Kenapa jadi ada makruh? Karena ada efeknya lah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, air itunya suci air juga, tapi kata kaum mensucikan kelain, namanya tahirun ghairu mutahhirin. Ya kata, inya suci, tapi kata kaum mensucikan ke orang lain. Kata kaum mensucikan, ya kata. Contohnya membersihin najis dan menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Karena kita ulangi sedikit lah. Ya kata, setelah apa? Habis membahas tentang air. Nah, kemudian yang keempat nih. Yang keempat sin air yang kena najis. Padahal ia kurang daripada dua kullah. Karena ada penjelasannya dua kullah itu berapa gram. Ya katanya mazhab Imam Syafi'i lah, apabila air itu kurang daripada dua kullah itu dinamakan air yang sedikit. Nah, apabila najis gugur ke air yang di bawah atau kurang dua kullah, maka dihukumkan apa ya? Mutanajis kena. Ini kada boleh dibawa bersuci. Atau sampai dua kullah. Imam Syafi'i apabila air itu dua kullah itu air yang banyak. Airnya banyak sampai dua kullah. Tetapi sesudah terjatuh najis kepadanya, maka berubah sifatnya. Sifatnya itu berubah. Amunnya kada berubah kada apa-apa. Kada berpengaruh najis tadi. Misalkan di mana ya, di kolam. Cuman kolam itu lebih daripada dua kullah, diguguri situ tahi apa? Tahi cacak. Cuman sifatnya air kada berubah. Ya, sifatnya air itu ada tiga: warna, rasa, dan bau. Selama yang tiga itu kada berubah, itu masih air air mutlak, masih dibawa bersuci. Ya kata, apabila berubah, iya amat. Kada kau lagi dibawa bersuci. Hukum mutanajis juga kan lah, meskipun banyak.
Misalkan diguguri bangkai apa ya, tikus, padahal banyak banyunya, cuman baunya sudah apa, bau bangkai, rasanya bangai misalkan, warnanya ubah kehirang-hirangan. Nah ini apalagi dah, meskipun airnya banyak, meskipun di sumur tuh lebih daripada 20, bahkan itu beribu-ribu apa liter, tetap itu kata boleh dipakai. Nah ini ada penjelasan dua kulah. Nah kayak apa gerang air 2 kulah itu. Adapun air 2 kulah inya 2 kulah itu berasal daripada hadis Nabi, jawabanlah kata-kata 2 kulah itu. Ya Nabi, idza balagha ma'u kullataini lam yahmilil khabasa. Nah apabila sampai air itu 2 kulah, maka tidak dinamakan najis. Artinya kada dihitung najis. Maksudnya apabila banyu itu 2 kulah, taguguran banyu itu zahirnya hadis lah, taguguran najis misalkan selama sifatnya jadi kada berubah, maka itu kada dinamakan apa, mutan najis, tetap suci. Inya apa namanya, kalau 2 kulah itu kalau hitungan apa, hitungan Hijaz itu Mekah dan Madinah lah. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Hijaz itu ya Mekah dan Madinah itu 5 gurfah. 5 gurfah. Pada tahu kalau berapa satu gurfahnya itu berapa, kayak apa ukurannya, karena bukan ukuran kita. Nah kemudian 2 kulah hitungan apa, Baghdad itu 500 liter, lam 500 liter, lain liter lah liter. Nah kemudian lah di mana namanya, diubah ke hitungan kita, kita itu sama dengannya kena kalau ditakar ke liter itu 216 liter. Yang asalnya 2 kulah itu kalau dihitung ke ukuran Baghdad 500 liter. Apabila di kemana lagi? Apabila di Mekah dan Madinah itu namanya 5 gurbah. Apabila itu ke Indonesia itu jadi 216 liter. Apabila air itu 216 liter itu namanya air 2 kulah, air yang banyak. Apabila di bawah daripada 16 liter itu air yang sedikit. Coba kita baca dulu. Adapun air yang 2 kulah itu pada bejana itu ada. Ya ada. Anggaplah misalkan kita berulah apa namanya, kolam atau bak. Ya ada bak pauduan yang 4 persegi. Nah, sahasta 4 persegi. Ini tukang yang tahu benar nih. Ya ada. Segi 4 kira nih, segi 4 kada. Segi 4. Ini amannya kayak ini apa namanya, lebar lah. Nah, lebar panjang ke lebar ini. Lebar. Nah, ini panjang ada. Nah, itu 4 persegi. Nah, ini 4 persegi. Nah, panjang ini, lebar ini itu jumlahnya apa? Sahasta. Ya ada. Sahasta itu bahasa Arab saya ini. Nah, ini ke sini ini sahasta namanya. Ya ada. Sahasta. Kalau ini setabah namanya. Nah, ini setabah. Jurang bahari, jurang bahwa ini jar harga tanah setabah lebih larang daripada harga tanah sehektar. Ya, ini paham lah setabah. Nah, kemudian ini namanya sekilan. Sekilan. Ini sahasta. Ya kata. Ini namanya semeter kalau sampai sini. Apabila kayak ini sedapat. Nah, apabila sedapat itu berapa hasta ya? 4 hasta itu ben-ben kan. 4 kali 4 hasta ada. Tapi apabila ben urang itu siapa namanya? Siapa tadi? Apabila ben urang ini siapa?
Apa tadi namanya? Saya yang nyepin urak ini nah. Sedapah. Nah, sedapah. Jadi sedapah itu 4 hasta. Nah, lalu sehasta itu berapa sentimeter ya? Di dalam kitab tangga ibadah itu sehasta itu 48 sentimeter. 48 sentimeter. Jadi apabila 48 ini nih hasta bahari lah. Mun hasta ini kan sampai 48 sentimeter. Ini hasta orang bahari. Ini saya ini berapa sentimeter ya? Saya ini 20 lah. Nah, ini 26. Sedangkan satu hasta di tangga ibadah itu 48 cm. Berarti jelas ini hasta orang bahari. Panjang 48 hasta. Jadi lebar panjang itu 48 hasta. Sentimeter maksudnya. Nah, kemudian di sini apa? Dan bajana yang bundar lebarnya sehasta berkeliling. Nah, amunnya bulat, amunnya sumur itu kayak sumur itu bulat misalkan itu 48 cm atau 1 hasta berkeliling. Dan dalamnya 2 hasta setengah. 2 hasta setengah itu berapa sentimeter kira-kira? Ini 1 hastanya 48 tadi. 48 tambah 48 berapa? 96 lah. 96. Nah, tambah setengah hasta ulang. Setengah hasta 48 bagi 2 berapa? 24. Nah, 24 tambah 96 120 hasta. Jadi panjangnya tingginya. Dalamnya enggak tahu tinggi dalam. Apabila mulai bakpian dalamnya 120 hasta atau semeter berapa ya? 20 cm. Hasta ulang. Nah, 1 meter 20 cm. 1 meter 20 cm lah ya kan? Atau 120 cm tingginya, lebar dan panjangnya itu 48 cm. Itu ukurannya berapa ya? 20 lah apabila pen buat di baju atau nah kita jumlahnya sudah paling nyaman dah, atau jumlahnya 216 liter. 216 liter. Hendak panjangnya sama, lebarnya sama, itu berapa? Di tangga ibadah lah 1 hasta seperempat. 1 hasta seperempat. 1 hasta seperempat. Setengah berapa tadi? 24. Bagi separuh ulang berapa? 12. Nah, 12 tambah 48 berapa? 60 cm. 60 cm. Nah, 60 cm kali lebar kali panjang kali tinggi. Nah, itu nyaman dah sama berdasarkan. Itu di dalam kitab tangga ibadah. Di sini 60 hasta, sini 60 cm, kayak ini 60 cm, dalam 60 cm. Itu jumlahnya kena 216 liter. Nah, itu paling nyaman dah. Atau yang kayak ini tadi, kawai juga. Dalamnya kan berbeda 120 cm. Jadi apabila kolam itu berjumlah 216 liter, maka itu air itu 20 lah. Itu dinamakan air banyak di sini. Nah, apabila najis gugur ke situ, selamanya kada berubah sifatnya, ini suci masih. Kau pengen minum tuh banyunya, biarpun tai cacaknya berjompong di situ. Ya ada. Kau pengen hirup banyunya. Tapi amunnya kada sampai 216 liter tadi, ya kada. Itu kada kau diapa-apai, mana ada tai cacak. Kira-kira bak WC kita ini adalah 216 liter. Bisa kada disekolah. Nah, jadi kan hati-hati itu apabila di bak WC masjid ini misalkan ada tahi tekek, misalkan ada tahi cacak tadi gugur di situ, sedangkan banyunya kada sawat 216 liter, maka itu kada kau mencibuk di situ pengen ke basuh behera atau basuh bekami. Yang apiknya kayak begini ditanai di keran.
ya lah di tanah di keran. Nah, kalaunya apa ya? Kalaunya drum minyak tuh, nah drum minyak tuh berapa liter tuh? Nah 200 saja tuh udah sampai 20 lah. Jadi pin kata kawan situ kudu kena bagucau menjadi mustakmal kena banyu itu menanak beciduk saja beciduk, atau apabila masuk di situ anu najis tadi jadi apa namanya mutan najis. Nah yang paling aman kita ini kan usah lagi bapak-bapakan gitu lah ya, langsung aja pakai apa, pakai tandun dong ya kata. Tandun itu paling sedikit berapa, paling halus 300 kah? Nah 200 ya, untuk pas-pasan lah awan dicituk sedikit jadi anu mutan najis sama sisanya. Nah yang paling nyaman yang paling gana tuh berapa? Nah 1200. Nah itu aman sudah, mana betutup. Nah jadi pian apabila mandi itu langsung tanah di keran aja sudah, tanah di keran ya kan. Nah kemudian kita baca sambungannya. Jadi kita bilang apabila ada tahi cacat di situ pada sampai 20 lah, menurut Imam Syafi'i itu mutan najis, itu air sedikit keguguran najis, hukumnya mutan najis. Jadi misalkan kita musafir ya. Kurang tuh di antara adab kita masuk WC itu diantaranya buka dulu banyunya, jangan langsung aja bakal ya tuh behira, hanya membuka anunya kerannya tas kedua keluar ya ada bakal sedikit benar ada tahi cacap langsung situ kayak apa nih dibawa beristinja ada sah, ada caranya lah pakai apa, bertaklid lawan mazhab Maliki. Imam Maliki banyak kah sedikit kah asal ada berubah ya ada apa namanya sifatnya tetap suci. Nah situ yang saja aku bertaklid lawan Imam Syafi'i, Imam Maliki bahwa apa kadang menganggap najis air yang sedikit. Nah saya katanya apa namanya istinjanya. Nah kemudian peringatan di sini berarti penting nih, peringatan. Tiap-tiap air yang sedikit, maksudnya katakanlah apabila air sedikit di fikih itu pasti dah dalam kurung tuh kurang daripada 2 kula. 2 kula yang paling nyaman diingat adalah 216 liter kita. Kalau usah mengumpati apa ukuran negeri orang. Nah, jika hendak dipakai bersuci tidak harus berjuluk ke dalamnya. Namun banyu sedikit itu jangan coba-coba pian pakaian pian itu pian culupakan ke mana ya? Ke banyu yang sedikit itu jadi najis kena. Ya ada. Melainkan dengan dicibuk banyu tadi. Ya ada. Lalu apa namanya? Lalu kuboyakan lawan apa? Lawan tapasan yang ada najisnya tadi misalkan. Ya ada, itu suci itu. Sucinya banyu itu apabila i-nya yang mendatanginya menang. Apabila i-nya yang apa namanya didatanginya kalah. Nah, dan jangan pula titik bekas terpakai kepadanya. Nah, jangan pula titik bekas terpakai kepadanya. Misalkan kayak ini, biar imbah apa? Apa tadi? Mengubui pakaian. Ya kata tergugur di ember misalkan, tergugur di ember, sedangkan embernya itu apa? Ada banyu sedikit. Nah itu kan mutan najis apabila sifatnya berubah. Amunnya sifatnya akan berubah tetap suci lah. Itu di dalam kitab apa ya? Sabilal muhtadin. Nah jika demikian itu jadi mustakmal, maka tidak sah bersucinya. Ya kata, misalkan tadi pengen membasuh apa? Membasuh tapasan, sedangkan apa namanya tapih kita tadi, yang pakaian kita tadi bekas di kami anak. Lalu kita kubui, nah titikannya itu gugur misalkan ke mana? Ke banyu yang sedikit. Ya kata, banyu yang sedikit, maka banyu yang sedikit itu ditilik dulu. Ditilik itu bahasa datu palampayan lah. Ya kata, periksa dulu.
misalnya rasanya kada berubah, warnanya kada berubah, baunya kada berubah, amunnya berubah itu mustahma. Amunnya sedikit aja itu percikan itu kada mustahma. Ya kada. Nya air ini kan aja kita ulangi sedikit lah. Jadi habis itu kisah apa namanya kisah air. Nah kemudian keringkasannya aja lah. Kalau minggu tadi ada yang kada turun supaya kita lebih yang sudah lebih paham, yang semalam kada turun jadi paham. Jadi air itu terbahagi kepada berapa ya? Empat. Nah, ini sebelumnya air ini adalah alat bersuci. Ini alat bersuci itu ada empat. Yang pertama ma'un air, yang kedua turab tanah atau debu, yang ketiga hajar atau batu, yang keempat dengan dibak itu dengan dengan disamak ya ada itu alat bersuci. Tapi yang pertama kali yang digunakan ulang bersuci itu adalah air. Nah, air ini yang boleh digunakan bersuci itu ada berapa macam? Ada 7 macam dulu lah. Semalam lah ada air hujan, ada air sungai, ada air sumber, ada air sumur, ada air beku semalam lah, atau air salju, ada air embun. Ya ada. Itu ada 7. 7 itu dipakai bersuci sah. Ya ada. Nah kemudian yang 7 macam air tadi itu disimpulkan 2. Ya kata ada ma'un nazala minas sama, air yang turun daripada langit. Itu ada 3, air hujan, air salju, dan air embun. Ada pula ma'un naba'a minal ardi, ada air itu terbit daripada bumi. Itu 4 sisanya. 4 sisanya. Nah kemudian yang 7 macam ini apabila diambil itu menjadi 4 macam. Misalkan banyu itu diambil, air laut, air sungai, air sumur diambil, itu menjadi 4 macam. Yang pertama namanya air mutlak. Air mutlak ini di kita air aslinya itu kada pernah dipakai, baik itu dipakai bersuci maupun dipakai bersuci itu dipakai bersuci, kada pernah dipakai, ya kada. Dan sifatnya kada berubah, itu air mutlak yang kita pakai yang biasa-biasa di rumah itu. Nah, itu air mutlak. Itu pertama, itunya tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Nah, kemudian yang kedua ada air itu tahirun mutahhirun, tapi makruhun. Inya itu suci, kau mensucikan, cuman hukumnya makruh. Contohnya misalnya air yang karena panas matahari, cuman panas mataharinya yang ada di negeri Hijaz, Mekah dan Madinah. Kalau Mesir lawan Indonesia itu sama di sini semalam lah. Mesir lawan Indonesia itu sama, kan berpengaruh. Seandainya kena panas pian pakai kada jadi masalah kan sampai ke derajat makruh pian pakai. Ya kada. Yang makruh itu yang ada di negeri Hijaz, Mekah dan Madinah. Nah, itu namanya makruh. Atau yang kedua pulang yang mengakibatkan inya makruh itu banyu itu dia suci, mensucikan, cuman inya di dalam bejana atau wadah yang dibikin daripada tembaga atau daripada besi. Nah itu makruh dipakai, sah ya kata. Karena apabila panasnya itu apabila dingin luar biasa dinginnya itu mulanya makruh. Namun kita menggawi itu salah, cuman makruh itu tuh aja karena entah inya menggawi bersucinya itu atau berwudunya mandi wajibnya itu kada dapat pahala sama sekali, atau pahalanya dikurangi karena menggawi yang makruh. Nah selain daripada amas lawan perak, amun wadahnya itu saking sugihnya amas daripada perak, misalkan bak mandi daripada perak,
bak mandi daripada emas itu haram hukumnya kena memakai. Tapi salah wudunya, salah istinjanya, salah mandi wajibnya sah. Ininya akan dapat pahala, malah dapat dosa. Ini sembahyang sah, ya ada karena menggawi dosa, menggawi yang haram. Itu yang kedua. Air apa tadi? Air suci lagi mensucikan cuman makruh. Yang pertama tadi air suci lagi mensucikan ini kada makruh. Kemudian yang ketiga ini inya suci, dirinya suci, cuma inya kata kau mensucikan untuk orang lah, kata kau mensucikan, artinya kata kau dipakai bersuci. Ya kata. Ini terbagi dua. Ada namanya air mustakmal yang pertama. Suci lagi mensucikan itu air mustakmal yang pertama. Yang kedua air apa ya? Mutagayir, air yang sudah berubah. Ini tetap suci. Nah, yang apa? Air mustakmal ini terbagi dua. Air mustakmal ini terbagi dua. Entah itunya mengangkat hadas besar atau hadas kecil. Banyu itu imbahnya dipakainya wudu atau dipakainya mandi wajib. Nah, banyu yang titikan itu namanya air mustakmal. Nah, air yang titikan itu kalau lagi dipakai, maksudnya kata kalau lagi dipakai bersuci, beristinja, kata kawa, mengangkat hadas kata kawa, kamu diminum kawanya, ini suci. Tapi untuk bersuci kata kawa, dirinya suci aja. Ibaratnya sini ilmu aja, cuman kadang mengajarakan. Lain suci lagi mensucikan tadi, ini berilmu, mengajarkan dan mengamalkan. Nah, kemudian mustakmal yang kedua inya bakas membasuh najis. Bakas membasuh najis. Ini mustakmal juga banyu titikannya tuh. Nah, asal banyunya yang mendatangi. Nah, kayak apa tadi? Nah, kayak bebinian itu nah. Misalkan bebinian itu anak berlapas itu disinggur dulu banyak apa namanya misalkan apa pakaian yang najis tuh jangan langsung dibuat di mana ya? Ke mesin cuci, simbol dulu. Jadi titikannya itu tuh banyu mustakmal. Asal jangan tahinya aja tergugur lah. Nah itu jelas tuh airnya ada kelihatan. Kamunya kalau ada kelihatan itu mustakmal. Jadi seandainya pimpinan itu tuh perancing misalnya kadastar di bawahnya sembahyang salah. Sah. Ya kata karena airnya kan terlihat. Itu dihukumkan mustakmal. Nah kayak pian basuh behira, basuh bakami. Ya kata istinja. Kira-kira banyu itu asalnya suci. Lalu pian simburakan. Lalu pian bawa basuh. Nah banyunya tadi terpelancingan ke paha, ke tapi, ke baju. Kira-kira sah di bawah sembahyang? Kira-kira beramat sah kira-kira. Banyu tadi imbah istinja. Ya kata. Nah, kelipatan gancang pang juga bilang sarumahan mendengarnya apa namanya basuh tak karena baju, tak karena paha itu wajib dibasuh ada kan yang di paha itu? Nah, ada itu suci karena air yang mendatangkan. Kita jangan terlalu was-wasnya ilmu itu terkadang kamunya tanggung jadi was-was ya kata jadi was-was. Nah, jangan was-was pin boleh sembahyang. Jangan kena misalnya musafir misalkan merasa kayak pion. Jangan selama selama baju itu asalnya mutlak, ya kata yang kada digugurin najis tadi, baju itu dasar bersih, lalu kita bebasuh, takana tapi misalkan yang perancingan itu, coba pin baca yang nomor 3 ya kata membasuh air membasuh najis yang titikannya tuh yang perancingannya tuh itu ada najis itu mustakmal aja hukumnya mustakmal itu suci. Nah itu terbagi dua adalah mustakmal imainya basuhan mengangkat hadas lah kada berwudu kada mandi wajib. Nah atau membasuh bakas najis ya asal banyunya didatangkan itu namanya mustakmal. Nah kemudian yang kedua
yang air suci mensucikan ini airnya sudah mutaghayyir. Mutaghayyir itu bahasa Arab, artinya kita berubah sudah menyunya, entah itu baunya, rasanya, ataupun warnanya. Ambil kita contoh aja sudah. Nah, mutaghayyir itu terbagi dua ulang, ada mukhalid, ada muzawir. Mukhalid ini kada dipisah lawan air. Nah, kayak pengen gugurakan baju motok situ. Nah, baju motok itu suci kada? Suci. Tapi kalau di basuh bihira ada kawan, karena berubah mutaghayyir. Mutaghayyir ini suci, tapi kada di basuh bihira. Kan aja dulu gitu. Beduti, iya kan? Beduti kayak sama orang mandi orang mati itu, jangan baju sabun aja. Karsa kan? Karena itu mutaghayyir. Pakai baju apa? Biasa dulu. Maunya sudah sah liputnya baju biasa itu sah lagi yang sisanya itu. Anak pakai kapur bagus, bagus kah? Sah aja. Ya ada, sah aja. Nah, ada yang namanya apa? Muzawir. Muzawir itu ini kalau dipisah. Misalkan di situ apa namanya? Kayu apa yang harum tuh? Cendana kah? Atau apa lagi? Dupa, kayu dupa lah. Dupa lah. Garuk lah. Dupa aja. Garuk gugur di situ. Itulah. Itu bisa merubah juga banyak. Tapi apabila diangkat itu tadi kayu garuk tadi, ini bisa hilang sorangan baunya. Nah, itu tetap apabila diangkat itu kawat di bawah suci. Yang sedangkan motor itu kalau dipisahkan, itu kata kawat di bawah suci. Ya ada. Nah, kemudian apa lagi? Itu yang ketiga. Yang keempat tadi yang kita bahas tadi, air najis. Najis itu ya kita apabila air itu kurang daripada 2 kula, terguguri najis itu mutlak mutanajis. Apabila air itu 2 kula, ditilik itu bahasa dari kelampaian lah, ditilik gitu, dilihat itu dulu. Ya kata. Nah, apabila ini berubah sifatnya, maka ia dihukumkan mutanajis meskipun banyak. Ya kata. Tapi air misalnya kan sedikit, keguguran air mustakmal atau keguguran mustakmal aja juga namanya lah. Keguguran mustakmal itu terbagi dua tadi lah. Basuhan najis atau basuhan mengangkat hadas, tergugur ke baju sedikit, itu dilihat itu dulu. Apabila ini merubah pada sifatnya, ini namanya apa? Jadi mustakmal. Jadi namun yang kada berubah itu kada mustakmal. Insya Allah paham inilah. Ini penting air ini, penting. Karena apabila kada mengetahui air, kenalah bebarang aja makai air, kena kada sah bersucinya. Maka apabila bersucinya kada sah, kena ya kadanya bersuci itu apa ya? Ngangkat hadas besar, ngangkat hadas besar, ngangkat hadas besar, ngangkat hadas kecil lah. Kemudian apa lagi? Apa membasuh najis termasuk istinja. Ya ada. Nah, termasuk apa lagi? Apabila itu kada sah karena sembahyangnya kada sah juga. Karena di antara syarat apa ya? Syarat sah sembahyang adalah harus suci, baik itu suci badan, suci daripada hadas besar, hadas kecil adalah dan suci daripada tempat dan pakaian. Nah, itu pentingnya masalah air. Jadi jangan koler, meskipun rumit kisahnya, jangan koler mengaji ilmu fikihnya. Biasanya mengaji ilmu fikih ini sedikit orangnya. Ya ada. Jangan sampai kita yang mempercepat akhir zaman. Ya ada. Karena yang awal-awal diangkat ilmu itu adalah ilmu fikih. Menyebut kita mengaji fikih berarti termasuk orang yang mempercepat kiamat. Ya ada. Nah, kemudian perihal najis ini kisah najis lah. Najis itu bagi kita 3 ya, ada mughalazah, mutawassithah, ada mukhaffafah. Kena-kena itulah. Nah, ampun maaf untuk apabila ada salah dalam salah dalam penyampaian. Karena amunnya kada paham bisa ditakunakan lah. Ditakunakan amunnya kita di sini ditakunakan habis waktunya. Ada aja WA takunakan ya ada. Atau takunakan yang lebih tahu supaya jangan nya air ini penting Bang. Nah,
itu yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka اللهم صل وسلم على محمد